Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan umat pembahasan kitab Firqatun Najiyah. Terakhir sampai di mana umat? Nah. Wali Allah dan wali syaitan. Baru mau dimulai itu Bu ya. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullahu taala, auliya'ur rahmani wa auliya'us syaitani. Wali-walinya Allah dan wali-walinya syaitan. Yang dimaksud dengan wali adalah bisa bermakna orang yang dicintai dan bisa bermakna penolong atau yang ditolong. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam surah Yunus Allah berfirman, ketahuilah sungguh walinya Allah itu tidak merasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu senantiasa bertakwa. Qala Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu, tufidu hadhil ayah. Ayat ini kita bisa mengambil faedah annal waliya huwal mu'minut taqi. Yang dinamakan walinya Allah adalah setiap orang beriman yang bertakwa. Jadi wali Allah itu orang beriman lagi bertakwa kepada Allah. Alladzi yajtanibul ma'asi, menjauhi segala macam perbuatan maksiat. Wa yad'u rabbahu, wali Allah selalu beribadah atau menyeru kepada Rabbnya. Wa la yusyriku bi ahada, walinya Allah tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa qad tadhara law karamah indal hajah mislu karamati Maryam hainama kanat tajidu rizqan fi baitiha. Dan sungguh terkadang Allah tampakkan karamah datang dari walinya Allah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepadanya, seperti yang dilakukan atau yang Allah berikan karamah itu ketika seseorang membutuhkannya dan dia walinya Allah, seperti Maryam. Allah karuniakan kepadanya ketika Maryam mendapati di tempatnya, di mihrabnya, rezeki turun dari langit, ada di dalam rumahnya.
Jadi dia tiba-tiba masuk rumah ada makanan terhidang, ada buah-buahan yang segar, ada susu yang tinggal dinikmati saja. Nah, ini menunjukkan bahwa yang terjadi pada Maryam itu merupakan apa? Karomah. 6. Lalu kata beliau selanjutnya, fal wilayatu sabitatun wala takunu illa li mu'minin ta'i'in muwahhidin. Yang namanya wali itu merupakan ketetapan yang telah Allah berikan. Maka wali Allah itu sifatnya pasti dia beriman. Walinya Allah pasti dirinya itu taat, mengesahkan Allah. Wala istaratu dhuhurul karamah, wala istaratu dhuhurul karamah, dan tidak disyaratkan yang namanya wali mesti kelihatan karamahnya. Enggak, Ibu. Yang penting dia beriman, dia mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, walaupun tidak kelihatan karamahnya, dia disebut dengan wali. Karena kadang-kadang manusia sulit membedakan mana karamah dan mana istidraj. Istidraj itu fitnah yang diberikan tanpa disadari bahwa itu fitnah menimpa dirinya. Seperti ada orang kebal, ada orang yang misalnya menusuk lehernya dengan pedang, ditarik lagi nggak mati. Itu bisa jadi istidraj, bukan karamah. Bedanya kalau karamah itu orangnya bertakwa, orangnya menjauhi yang haram, orangnya mentaati Allah Ta'ala, cinta dengan sunnah Nabi, terjadi begitu saja, tidak melalui tahapan-tahapan. Ya, ibu-ibu kalau misalnya menjumpai ada orang berkata ini karamah, tapi dia melalui tahapan-tahapan seperti puasa, kemudian setelah itu sholat malam sekian waktu, kemudian setelah itu harus melakoni begini dan begitu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang belajar tenaga dalam. Itu bukan karamah, Bu. Walaupun misalnya nama perguruannya perguruan karamah, tetap itu namanya apa? Istidraj. Bukan karamah. Karena karamah itu terjadi dengan sendirinya. Kayak Maryam nggak tahu kalau di rumahnya ada makanan, tiba-tiba ada makanan. Nah, kata beliau selanjutnya, hatta yakuna waliyan li'anna al-Qur'ana lam yustaratiha. Jadi tidak disyaratkan adanya muncul tanda-tanda karamah baru disebut wali, enggak. Karena memang Quran tidak mensyaratkan orang itu jadi walinya Allah. Yang penting dia mukmin, kemudian dirinya bertakwa kepada Allah dan menjauhi maksiat. Insya Allah dia disebut dengan walinya Allah. Nah, kadzalik wala yumkinu an tadhara al-wilayata ala yadi fasikin aw musyrikin yad'u ghairallah. Kalau begitu berarti enggak mungkin kewalian atau perwalian itu diberikan Allah kepada orang fasik. Apa orang fasik itu? Banyak berbuat maksiat atau dosa. Dan tidak mungkin diberikan kepada orang musyrik, yakni orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jika ada dukun bisa terbang, itu bukan karamah, Ibu. Ada tukang sihir kebal badannya, itu bukan karamah, itu namanya apa tadi? Istidraj. Kan banyak orang demikian. Oh, ini praktek debus atau apa namanya? Debus ya, Bu ya. Dulu di Balikpapan ada namanya panji tengkorak. Namanya aja udah panji tengkorak. Itu nggak mungkin wali Allah. Fahim tuanna? Nah, Imam Syafi'i berkata, idza ra'aita ar-rajula, bila kamu melihat ada seorang lelaki yamsi 'alal ma'i, bisa berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa'i, terbang di awang-awang, fala tata'ajjabna ilaihi, jangan cepat-cepat merasa heran, hatta tarauhu, wa riwayah hatta tanduruhu hal huwa minal muwahhidin, hal huwa minal mu'minin al muwahhidin al muta'in. Sampai kamu perhatikan dia termasuk orang yang bertauhid atau tidak, dia termasuk orang yang beriman atau tidak, dia termasuk orang yang mentaati aturan Allah atau tidak. Ya kalau minum khamr, nggak pernah sholat, badannya kebal, itu bukan wali Allah. Walinya
syaitan. Nah, kata tadi. Kemudian kata beliau, berarti kesimpulannya orang kafir nggak mungkin jadi walinya Allah. Li'anna dzalika min amalil musyrikin. Karena berdoa kepada selain Allah termasuk amal perbuatannya orang musyrik. Berdoa kepada selain Allah termasuk amal perbuatannya orang musyrik, nggak mungkin orang musyrik jadi walinya. Fa kaifa yakunu min auliya'il mukrimin? Wal karamah la takunu bil warasati minal ajdad, bal takunu bil iman. Karamah tidak diwariskan dari nenek moyang. Ini jadi wali, nanti anaknya wali semua. Dapat warisan ilmu, begini dan begitu. Bukan, itu bukan karamah. Bal takunu bil iman. Bahkan yang namanya karamah itu diperoleh dengan cara iman yang benar. Wal amali sholih, dan beramal. Wa ma yadaru ala ba'dil mubtadi'in min darbil hadidi fi butunihim aw aqlan nar fa aw fi aqlin nar fa huwa min amali syaitan wa huwa istidrajul lahum liyasiru fi dhalalihim. Adapun yang kita jumpai, ada sebagian ahli bid'ah, perusak agama, perutnya kebal, ditusuk besi enggak apa-apa, makan api misalnya. Ini merupakan bagian dari perbuatannya setan. Namanya ini istidraj, supaya mereka makin tersesat. Allah berfirman, "Qul man kana fid dhalalati falyumdid lahur rahmanu mudda." Kata Rasul Maryam, katakanlah, barang siapa yang dia berada pada kesesatan, falyumdid lahur rahmanu mudda. Artinya orang yang sesat, kalau dia terus berbuat sesat, dibiarkan oleh Allah makin sesat. Naudzubillahi min dzalik. Kesimpulannya ibu sekalian, walinya Ar-Rahman enggak mungkin orang musyrik. Enggak mungkin melakukan perbuatan kesyirikan. Walladzina dabu ilal hindi syahidun minal majusi aksarum man hada kadarbi sayfi. Ya aksaru min hada kadarbi sayfi li ba'di mil ba'd wa ghairi dzalika raghima kufruhum. Wal Islamu la yuqirru hadhil a'mal allati lam ya'malha ar-rasul alaihi salatu wassalam wa sahabatu walau kana fiha khairan lasabaquna ilaiha. Kata beliau, sebagian orang kalau dia pergi ke negeri India, dia akan jumpai di mana orang-orang dari kalangan Majusi ini mereka suka memukul tubuhnya dengan besi, sebagian dengan sebagian lainnya dipukul dan ditusuk dengan besi, tapi enggak apa-apa. Ini jelas tidak ragu lagi bentuk kekufuran. Karena Islam tidak pernah mengajarkan amal perbuatan yang menyelisih perbuatannya Nabi. Nabi enggak mengerjakan, para sahabat enggak mengerjakan. Kalau seandainya perkara itu baik, memukul-mukul tubuh dengan besi, pasti yang pertama kali melakukan siapa? Nabi dan para sahabat. Jadi ibu sekalian, hati-hati dengan kedok yang mengatakan wali. Sudah terlalu banyak orang tertipu, ibu. Katanya wali bisa memindahkan apa? Penyakit. Oh ini wali Ustaz, dia penyakit bisa dipindahkan. Penyakit kankernya si A dipindahkan kepada seekor binatang. Apakah ini benar? Ya enggak benar. Kalau seandainya dia bisa memindahkannya, itu namanya sihir. Kalau misalnya bukan sihir, menunjukkan bahwa itu kebatilan. Karena enggak boleh menyakiti makhluknya Allah Azza wa Jalla. Coba bayangkan orang yang sakit dipindahkan penyakitnya kepada binatang yang sehat. Boleh atau tidak? Boleh, enggak boleh. Dan memang tidak mungkin manusia itu memindahkan penyakit dari ini ke itu kecuali dengan izinnya Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal ibu sekalian, banyak orang yang mengaku wali demikian. Gara-gara bisa melihat, oh di situ ada batu akik, langsung dijadikan apa? Wali. Sekarang banyak wali dadakan, Bu ya. Walinya banyak batu akiknya di tangan semua batu akik, Masya Allah. Baik kadari. Itu bukan walinya Allah kalau seperti itu. Innal waliya inda kasiri minan nas walladhi ya'lamul ghaib. Ada lagi jenis yang lain di mana kebanyakan manusia menganggap yang namanya wali itu tahu yang gaib. Ini bukan wali, Bu. Kalau ada orang mengaku tahu yang gaib, itu namanya dukun. Dalam bahasa Arabnya kuhan, sahir, arraf, tukang tenung, tukang ramal, yang mengaku bisa mengetahui yang gaib, padahal tidak mungkin dia bisa mengetahui yang wa hada mimma ikhtassa billahu wahda. Ini hanya menjadi ciri kekhususan sifat khusus buat Allah Ta'ala.
Wa qad yudlau ba'du rasulihi indama yuridu liqauli ta'ala. Tapi kadang-kadang yang gaib itu ditampakkan oleh Allah kepada para rasul, bukan kepada yang lainnya. Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang mengetahui yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahada, dan Allah tidak menampakkan yang gaib kepada siapapun kecuali dari kalangan orang yang diridhoi, yaitu dari kalangan para rasul. Ya, rasul bisa tahu yang gaib yang diberitahu oleh Allah, enggak semuanya. Seperti Rasul diberitahu dalam surga ada anggur, dalam surga itu ada sungai, dalam surga itu ada pohon yang naungannya 500 tahun perjalanan. Itu Nabi diberitahu oleh Allah Ta'ala. Adapun selain daripada Nabi, enggak ada. Para Rasul enggak ada. Selain daripada Nabi dan Rasul tidak ada. Maka ada orang mengaku-ngaku dirinya bisa mengetahui yang gaib. Kata mereka, yang kehilangan sesuatu datang ke tempat saya, bawa maharnya, nanti akan kita tunjukkan siapa pencurinya. Kan begitu. Ini dukun semua ini. Kehilangan begini begitu, bawa demikian supaya diketahui ada di mana barang itu, dukun. Dan perdukunan dalam Islam hukumnya apa, Ibu? Haram. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang berikutnya kata beliau, fal ayatu khusisatir rusul wa lam tudhkaru ghairuhu. Ayat tadi itu khusus buat para rasul. Selain daripada rasul tidak mengetahui yang gaib. Wa ba'dun nas yara qabran bana alai kubbah fayadunu anna wali. Di negeri kita lebih aneh. Sebagian manusia melihat kalau ada kuburan ditinggikan agak keramat menurut pandangannya, kasih kubah, langsung dianggap yang dikuburkan itu siapa? Wali. Gimana kalau dimakamkan itu binatang? Karena di negeri kita ini pokoknya ada yang disayangi, dimakamkan, dikasih kubah. Kan begitu Ibu? Berapa banyak orang yang menyayangi kucingnya mati, Masya Allah. Kayaknya berkabung dia, Bu. Istihdad. Mengadakan apa namanya itu, masa berkabung. Lalu berdalil 3 hari. Untuk kucing berkabung 3 hari. Innalillah. Ditanam, dikasih bunga-bunga, dikasih kubah, dikasih nama Kiai Fulan, kan begitu. Kerbau di Indonesia dikasih nama Kiai apa? Selamat. Allahul musta'an. Kayak ibu punya kucing dikasih nama toh? Nah, namanya kelihatannya apa namanya itu, namanya kelihatannya nama wali begitu. Sudah itu Bu, 100 tahun yang akan datang orang lalu menganggapnya itu kuburan wali, padahal kucing yang mati di situ. Nauzubillahi min dzalik. Ini kebanyakan orang demikian. Jadi mengira kalau wali harus kasih kubah. Dan itu bukannya di negeri kita, Bu. Di Mesir coba lihat. Di Mesir, di Yaman banyak. Di Hadramaut banyak yakni orang-orang yang dianggap wali, kuburannya dikasih kubah. Lalu mereka meminta hajat di sana. Nauzubillah. Baik. Waqad yakunu hadzal qabru li fasikin aw laysa fi ahadun. Padahal boleh jadi kuburan itu enggak ada orangnya. Atau yang dimakamkan orang apa? Fasik. Wal bana al kuburi qad haramaul Islam. Dan kita mengetahui membangun kuburan itu tidak boleh di dalam. Jadi kuburan jangan dikijing. Tahu dikijing ya Bu ya? Dikijing tahu enggak? Ya. Dikasih batu-batu yang dibentuk gitu Bu ya. Apalagi dibikin istana, enggak boleh. Mau istana giri bangun, mau istana bangun giri pun enggak boleh. Istana nggak boleh dibuatkan untuk orang mati dalam syariat Islam, karena orang mati itu udah nggak butuh dengan itu semua. Nabi berkata, atau dikatakan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, nah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasul qabra aw yubna alaihi. Nabi melarang melakukan jassasul qabra. Jassas itu tadi itu apa Ibu? Mengapur, mengecat, menghias kubur. Dan Nabi melarang untuk membangun kuburan. Kuburan jangan dihias-hiasin. Udah namanya makam, kasih patok bahwa itulah makam. 1.000, 2.000, 3.000 makam pun begitu caranya. Itu yang disebut dengan makam. Enggak perlu berbeda. Ini karena yang meninggal ini orang tua dari orang yang kaya, dibikinkan nisan, batu nisan, ditulisi ayat kursi, ditulisi ayat surah Al-Fatihah di batu nisannya. Itu mengada-ngada, enggak ada Ibu.
Gimana kalau misalnya kubur itu dilewati oleh binatang yang najis? Tentu yang menulisnya itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kan ini kan ayat Quran, di antara ayat Quran yang ada, nggak boleh. Belum lagi kalau kuburnya diduduki orang. Boleh? Nah, ini keliru. Nah, kesimpulannya, anggapan orang bahwa kuburan kalau ada kuburnya itu adalah wali, keliru. Walaisal waliyu mandufina fi masjidin au uqima lahu dharihun au nusibat lahu qubbatun. Jadi yang namanya wali bukan orang yang dikuburkan di masjid, bukan orang-orang yang dibuatkan kemah, bukan orang-orang yang dibuatkan kubah. Fada mukhalifatu li ta'alimil islami. Ini menyelisih ilmunya Islam itu sendiri. Kama anna ru'yal maita fil manami la tatabiru dalilan syar'iyyan ala wilayati. Sebagaimana kalau ada orang melihat sesuatu dalam mimpinya, dia enggak bisa dikatakan wali. Apalagi kalau seseorang melihat ini kubah, berarti ini wali, tidak benar. Faqad takunu adghasu ahlamu minasyaitan. Bahkan kadang-kadang itu datang dari gangguan dan bisikannya apa? Syaitan. Jadi ibu-ibu kalau menemukan kuburan di tengah hutan, ratakan kuburannya. Kan enggak diketahui ini kubur siapa, kan begitu? Tidak boleh dibiarkan ada yang batu nisannya tinggi, enggak boleh. Di tengah hutan, hutannya belum pernah dijamah manusia, tiba-tiba dapat kuburan yang ada keijingnya, dihancurkan saja. Diratakan. Ustaz, gimana kalau diganggu apa? Nah, kan sudah belajar tauhid, nggak boleh takut sama apa? Nggak boleh, udah belajar tauhid. Ketemu jin dia apa kan ibu? Dia aja masuk Islam. Kalau nggak mau tempeleng, dipukul. Kan begitu. Ya kalau lari berarti belajar tauhidnya nggak bener ini kan. Ya udah belajar tauhid nggak boleh takut sama jin. Ya Ustaz, nanti ada dia nggak apa kemungkinannya kita yang mati atau dia yang selesai perkara. Fahim tuh? Kan orang muslim begitu ibu. Kalau hidup ya hidup dengan syariat Allah. Kalau harus mati, mati karena membela syariat. Selesai. Dengan cara yang sesuai dengan syariat tentu saja, bukan dengan cara yang serampangan. Nah, tambah dari beliau khurafatun wa laysati karamat. Ini loh khurafat, cerita-cerita nyeleneh. Itu bukan karamat. Khurafat bukan karamat. Ada sebagian orang yang dianggap wali, ditulis dalam buku Fadilah Haji oleh Jama'atut Tabligh. Dalam buku Fadilah Haji itu disebutkan ada seorang yang dianggap wali dari mereka, tidur di makamnya Nabi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Nabi. Dan orang ini tidur dalam keadaan membawa roti. Dia mimpi bertemu dengan Nabi, lalu rotinya dibagi dua dengan Nabi. Ketika dia bangun, dia mengatakan rotiku tinggal separuh. Jadi dia meyakini, oh rotinya tadi diambil sama, Masya Allah. Kan gak boleh ngambil roti milik orang tidur. Secara gak langsung dia menganggap Nabi apa? Mencuri ya Rabbana. Lalu ini dianggap apa? Wali. Di antara mereka ada yang tidur bermimpi setengah tidur setengah mimpi, tangannya Nabi keluar dari kubur, lalu berjabat tangan dengan dirinya. Masya Allah. Ada lagi wali dari Kalimantan katanya, datang ke Madinah karena dia sedang sakit, kakinya nggak bisa jalan, naik kereta begitu, mau turun dari mobilnya, disambut oleh Nabi, lalu Nabi mencium lututnya. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi musibah. Rasul mencium lututnya. Lalu siapa yang Rasul, siapa yang bukan Rasul kalau begitu? Ya Rabbana. Ini dianggap sebagai wali. Kita nggak tahu ini kita harus bangga atau kita harus bersedih. Kita harus bangga kalau misalkan kalau kita harus bangga berarti ada sahabat Nabi di Kalimantan ibu. Ada sahabat Nabi. Karena arti sahabat itu apa ibu? Orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Arti sahabat itu orang beriman, bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, meninggal dunia dalam keadaan tetap beriman dengan syariatnya Nabi. Nah itu disebut sahabat. Nah kalau orang ini mengatakan pernah bertemu Nabi, berarti kan dia sahabatnya Nabi. Lah padahal sahabat sudah meninggal semua. Itu khurafat namanya, bukan apa? Bukan karamat. Yani nasaratit tauhid tahta unwan khurafatu haulad dasuki ja'a fi hasiyati sawi
annahu kana yatakallamu bi jami'il lughati. Tersebar banyak di beberapa kitab-kitab yang dianggap oleh mereka kitab tauhid. Cerita-cerita sekitar seorang yang bernama Ad-Dasuki. Dasuki ini dianggap seorang yang ahli atau Hasya As-Sawi. Di sana disebutkan ada wali yang bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Bisa Ajami wa Arabi. Bahasa Arab bisa, bahasa Ajam itu artinya ya bahasa selain Arab. Bahkan walughatul wahsyi wa tayri, bisa ngobrol sama burung, bisa bicara dengan banteng, binatang buas. Wa nawsama fil mahdi wa ra'al lahul mahfud. Kata mereka sejak berada dalam kandungan dia udah puasa. Masya Allah, walinya dalam kandungan udah puasa. Lalu katanya lagi, wa ra'al lahul mahfud, sudah ditampak oleh Allah lauhul mahfud. Lauhul mahfud itu gaib, Ibu. Nabi juga pernah melihat. Wa anna qadamahu lam tasiyad dunya. Kalau kakinya diletakkan di dunia, enggak cukup dunia ini untuk menerima kakinya. Loh, kalau begitu ini walinya di mana letaknya? Wa annahu yunqalu ismu muridu min syaqawati ila sa'adati. Kalau muridnya dalam keadaan susah, asal jadi muridnya nanti akan diangkat derajatnya ke dalam kegembiraan. Terutama kalau menyebut-nyebut namanya. Wa anad dunya ju'ilat fi yadi kal khatam. Wali ini dikatakan oleh mereka, dunia itu dijadikan di tangannya seperti cincin saja, kecil. Wa nau jawaja sidratal muntaha. Katanya dia sudah sampai sidratul muntaha. Ilmunya begitu. Jadi kalau belajar enggak kepada guru dia. Kalau mau cari kalau dia mau menyampaikan pelajaran agama, naik dulu ke sidratul muntaha. Nanti turun, oh begini belajarnya. Oh ini, kata mereka ilmunya langsung ke langit. Enggak pakai Quran, enggak pakai apa? Sunnah. Nah, Allah, ini khurafat Ibu-ibu. Ya biasanya kalau di Balikpapan cerita-cerita guru saya jasadnya di Balikpapan, sholatnya di Mekah. Ini orang yang disebut dengan khurafat ya, cerita-cerita ngawur, nggak mungkin. Jasadnya ada di Balikpapan, sholatnya di Mekah. Ini siapa begitu? Kalau nggak orang yang gila cerita seperti ini nggak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Nah makanya benar sekalian rahimah wa hadza kalamu batil. Ini ucapan batil. La yusaddiqu illa ghabiyun jahil. Enggak mungkin orang bisa percaya dengan orang ini kecuali orang yang akalnya sudah kurang. Enggak punya kecerdasan sedikit pun. Anak kecil aja Ibu-ibu kalau diceritakan begini. Nah, guru bapak itu jasadnya di Balikpapan, sholatnya di, maka akan anaknya akan mengatakan, ayah ini perlu diruqyah kan gitu. Anak kecil akan paham begitu. Nggak mungkin itu terjadi gitu. Bal wa kufrun sarrahun. Itu masuk dalam kategori kekufuran, nyata kekufurannya. Karena mengaku-ngaku sesuatu yang tidak mungkin ada padanya. Bisa bicara dengan binatang, itu kan nabi. Nabi siapa Ibu yang bisa bicara dengan binatang? Sulaiman. Insyaallah. Puasa di Mahdi, puasa dalam rahim. Lalu selama ini ibunya makan, lalu nutrisi yang masuk ke dalam dirinya ditolak, berarti dia puasa di rahim. Allahul musta'an. Tiap Ramadan dia puasa, mungkin begitu. Ini musibah. Nah, kadalik. Makanya benar Ibu sekalian. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, aku tidak menjumpai orang yang belajar tasawuf dengan cara yang keliru, melainkan setelah keluar darinya menjadi orang yang paling gila. Orang yang paling rusak apa? Akalnya. Benar Ibu, orang yang belajar filsafat, belajar tentang sufiyah, maka keluar dari sana nyeleneh. Macam-macam. Tadinya rajin ke masjid, gak mau ke masjid. Tadinya sholat 5 waktu, gak mau sholat. Kalau ditanya kenapa gak sholat 5 waktu, beda tingkatannya. Kan begitu Ibu? Iya, tingkatan yang satu muslim, yang satu sudah apa? Sudah kafir, makanya gak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kata beliau selanjutnya, fa kaifa bal wa kufrun sarafa kaifa tala 'ala al-lauhil mahfuz alladhi la yutla'u alaihi sayyidul khalqi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kufur
Dia mengaku-ngaku bisa melihat Lauhul Mahfuz, sementara Nabi yang mulia, Sayyidul Khalqi, penghulu makhluk yang paling baik dari makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada, itu saja nggak pernah ditambahkan kepadanya Lauhul Mahfuz. Ibu tahu Lauhul Mahfuz? Kalau melihat tidak, tapi ibu tahu maksudnya Lauhul Mahfuz? Ya. Ya, ini tempat di mana Allah menuliskan semua takdir manusia, takdir makhluk. Wa kaifa yanqalu darawisu minasyaqawati ila sa'adati. Bagaimana mungkin dia bisa menukil atau memindahkan orang yang susah menjadi gembira dan seterusnya. Murid-muridnya yang belajar kepadanya dijamin akan masuk surga. Masya Allah, banyak orang begitu. Belajar dengan saya, jamin masuk surga. Belajar dengan saya, nanti kalau di hadapan Allah, aku yang akan membela. Ya Rabbana, na'udzubillahi min dzalik. Sampai sebagian mereka membuat kuburan sendiri, lalu memberi nama dengan Maqabirul Jannah, kuburan ahli surga. Dan hanya boleh dikuburkan dari kelompoknya, yang lainnya enggak. Allahul musta'an. Terdengar kabar kita di Balikpapan, ada pekuburan yang khusus dibuat. Yang di sana nggak boleh dikuburkan orang pakai cadar, nggak boleh dikuburkan di sana. Orang pakai jenggot nggak boleh. Yang celananya cingkrang nggak boleh dikuburkan di sana. Masya Allah, ini jenis kuburan model apa lagi ini? Padahal orang mati itu udah nggak ditanya jenggotan atau nggak jenggotan. Allahul musta'an. Ini bentuk penyimpangan, ya. Kullu hadhihi khurafat yaqiyal mutasawwifah. Al-mutasawwifah fakhurina wa ma darau annahum fi dhalalim mubin. Ini namanya khurafat. Cerita ini biasanya tersebar di sekeliling orang-orang sufi yang tertipu, dan mereka tidak ragu lagi kita katakan fi dhalalin mubinin. Mereka dalam kesesatan yang sangat nyata. Nah, ini sama seperti sekarang ini. Cerita yang gak jelas, si fulan itu wali, ketika zaman penjajahan ditembak Belanda, tubuhnya bisa jadi 7, 9, 10. Ditanya mana sanadnya? Kata orang, la haula wala quwwata illa billah. Beda dengan Islam, Ibu. Kalau Islam menyebutkan karamah ada sanadnya. Umar bin Khattab contohnya, ketika beliau mengutus pasukan perang ke Romawi, ke Filistin, ketika itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Di hari Jumat Umar berkhutbah di atas mimbar, menerangkan tentang keutamaan jihad, anjuran berjuang di jalan Allah, tidak boleh bersedih ketika memperjuangkan agama Allah. Jarak Madinah dengan Filistin itu jauh, ibu-ibu. Tapi kaum muslimin yang ada di Filistin yang perang mendengar khutbahnya siapa? Persis seperti yang diucapkan oleh Umar dari awal sampai akhir. Sehingga ketika mereka berjumpa dengan Umar, mereka bertanya, apakah engkau ikut hadir bersama kami dalam medan perang ketika itu? Umar mengatakan, ana fil Madinah. Aku di Madinah. Itu namanya karamah. Umar sendiri nggak tahu kok bisa terjadi seperti itu. Itu yang disebut dengan apa? Karamah. Nah, tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau menutup 2 lubang di dalam gua yang beliau khawatir kalau ada binatang buas yang akan menyakiti. Dia tutup dengan jempol kakinya. Lalu kemudian Abu Bakar menangis, menahan rasa apa? Sakitnya. Dikira oleh Nabi, Abu Bakar itu takut dengan orang kafir yang mau mendatangi mereka bersembunyi di dalam gua itu. Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah sama kita, bersama dengan kita. Nabi tidak tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu meringis atau meneteskan air mata karena menahan apa? Tapi nggak wafat. Dengan izin Allah nggak wafat. Dia sanggup menahan rasa. Itu namanya karamah, ibu. Ibu berani tangannya dimasukkan ke dalam sebuah lubang lalu ada kalajengking, kan enggak? Abu Bakar As-Siddiq disengat kalajengking, imma ular yang ada di padang pasir. Beliau tidak mengapa, tidak pingsan, tidak. Itu namanya apa? Karamah. Dan itu bukan khurafat. Wadih, Khalid bin Walid ibnu sekalian, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku di medan jihad. Berperang tidak pernah membelakangi musuh. Ketika beliau meninggal dunia, bagian tubuhnya yang depan ini, ibu, nggak ada celah dikit pun, melainkan ada goresan, bekas goresan senjata musuh.
ya pedang, ya tombak, ya panah, pokoknya bagian depan semua. Tapi punggungnya tidak ada yang tergores secuil pun. Lalu para sahabat menyimpulkan, ini orang ketika berperang nggak pernah membelakangi musuh. Tapi Ibu lihat meninggalnya di mana? Di atas tempat tidur, bukan di medan perang. Begitu banyak peluru yang mengenainya, anak panah yang mengenainya, dia nggak wafat. Itu namanya apa? Contoh yang lainnya siapa Ibu? Tolhah ibnu Ubaidillah di medan Uhud. Di saat Nabi jatuh ke sebuah jurang di Uhud, terjatuh, maka Tolhah ini menjadikan tubuhnya sebagai benteng, tameng. Ada panah mengenai Nabi, dihadang dengan dadanya, tembus ke dadanya, dia cabut. Ada pedang yang menghantam Nabi, dia tangkis dengan tangannya, putus tangannya, giginya rompal. Tapi Tolhah, kata Nabi, barang siapa ingin melihat penghuni surga yang berjalan-jalan di muka bumi, lihatlah Tolhah. Itu namanya karomah. Panah menusuk dadanya, tidak mati. Dan beliau tidak tahu juga kenapa bisa seperti itu. Yang jelas itulah karunia dari apa? Nah, bukan dicari-cari. Bukan untuk dapat karomah biar bisa ilmu kebal, ayam ingkung, bunga 7 warna. Ini syirik. Paham dong? Yang belajar tenaga dalam suruh ya puasa dulu. Kalau mau bisa tenaga dalam harus puasa. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Itu bukan karomah, itu khurafat. Syirkun. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Iwal hasil ihdar. Beliau berkata, ihdar qira'atul kutubi allati ihdar qira'atul kutubi allati takhtawi misla hadil khurafat. Ingat, hati-hati membaca buku yang mengandung unsur khurafat. Kayak buku mujarabat. Oh, tersebar di mana-mana ini, Bu. Mujarabat ada yang sunnah, ada yang tidak, Ibu. Mujarabat ilmu kebal begini, mujarabat pelarisan begini, mujarabat tulisannya hurufnya nggak jelas. Jangan dibaca buku-buku seperti ini. Ya, di Indonesia ada namanya buku betal jemur. Ada yang pernah tahu betal jemur, Ibu? Jangan dibaca. Kalau misalnya jumpa jangan dibaca. Atau buku-buku yang lain mengandung khurafat, ya. Minha at-Tabaqatil Kubra al-Lisya'rani. Contohnya kata beliau, buku Tabaqat Kubra Lisya'rani. Ini mengandung khurafat. Kemudian Wahazinatul Asrar. Kemudian Nuzhatul Majalis, Raudul Fa'iq, Makashifatil Qulub lil Ghazali, Imam Ghazali. Ini imamnya termasuk ulama Ahlussunnah, tapi beliau tergelincir. Sebelum beliau tobat, beliau itu gandrung dengan tasawuf. Ada bukunya Mukasyafatil Qulub. Ini mengandung banyak cerita khurafat. Kemudian juga Al-Aranisu Lisa'alabi. Kemudian kata beliau, fa kullu kutubun yukramu tab'aha. Ini buku jangan diterbitkan. Wala yabiha wala bai'a, jangan dijual belikan. Wala qiraatiha, jangan baca illa ala wajil ingkar, kecuali kalau Anda membacanya tujuannya untuk membantahnya, enggak apa-apa. Kesimpulan, hati-hati dengan buku-buku yang mengandung unsur apa? Khurafat. Nasihat buat saya dan ibu, anak-anaknya jangan diberi bacaan yang mengandung khurafat. Jangan dikasih bacaan Spiderman, apalagi itu Superman. Ini khurafat ini, Bu. Enggak ada orang bisa terbang pakai apa namanya itu? Kain begitu. Ini mengkhayal. Berapa banyak anak yang gara-gara habis nonton film seperti ini, dia jatuh dari tempat yang tinggi. Yang diperkirakan karena dia ingin seperti siapa? Tokoh yang dia lihat. Ini rusak. Jangan. Fahim tuh? Apalagi namanya itu, Ibu, Harry Potter. Iya, itulah, Ibu. Jangan ditonton, jangan disuruh baca bukunya, jangan ditontonkan, jangan. Nah, ini tidak apa namanya? Tidak memberikan pendidikan yang baik yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang anak membawa tongkat ke masjid, Ibu. Saya tanya, kenapa membawa tongkat ini di waktu saya masih SMA ketika dia mengatakan, saya kepingin seperti Sunan Fulan. Pakai tongkat bisa ngubah buah apa namanya itu? Kolang-kaling jadi emas. Ya Allah, ini khurafat, Ibu. Ini khurafat. Nah, kata. Jadi jangan ditonton yang seperti itu, ya. Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Inilah sebagian khurafat yang mesti dijauhi.
Yang akan datang kita akan bahas anwa'us bil iman, macam-macam cabang dari apa? Keimanan. Sampai di sini dulu Ummahat. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.